Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kitab apa yang kita baca? Kasyah. Kitab apa nih namanya? Al-Usulul Thalathah. Al-Usulul Thalathah. Al-usul itu artinya dasar-dasar atau pokok-pokok landasan. Al-Thalathah artinya? Tiga, berarti artinya tiga landasan utama. Tiga landasan pokok. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi hidup di tahun 1115 sampai 1206 Hijriyah. Siapa pengarangnya? Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Hidup tahun ini 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa? Hijriah. Iya. Nggak tahu. Aku nggak tahu. 1441 Hijriyah. Dia hidup di tahun 1100. Berarti berapa itu Kasa? Berapa? 1400 kurang 1200. 200 lebih 200 tahun yang lampau, ya kan? Lebih dari 200, sekitar 300 tahun yang lampau. Masya Allah. Kitab ini, kitab tiga landasan utama ini, itu berisi tentang tiga pokok-pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, dalam masalah agama dia. Kita baca Ukasha. Bisa baca, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatu al-usuli. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dalam rangka mencontoh kitabullah. Kitabullah itu surat-suratnya dimulai dengan Bismillah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-suratnya, beliau juga memulai dengan Bismillah. Nah, dan ini juga untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita memulai perbuatan-perbuatan baik dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatul usul. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwasanya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu arba'i masail, wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Ada 4 masalah yang wajib kita pelajari. Lanjut. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Masalah pertama yang wajib kita pelajari yaitu al-ilmu. Yang wajib atas kita mempelajari, kita harus belajar mempelajari ilmu. Ilmu yang di sini maksudnya apa? Yang wajib kita pelajari itu. Yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal Allah dengan belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, juga mempelajari agama Islam dengan dalil itu apa? Dasar, landasan. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua yang wajib atas kita yaitu belajar mengamalkannya.
Nah, setelah kita mempelajari, wajib kita mengamalkannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga, wajib atas kita berdakwah kepada ilmu yang sudah kita pelajari dan kita amalkan tersebut. Ar-rabi'atu as-sabru ala al-adza fihi. Yang keempat, bersabar atas adza, gangguan-gangguan ketika kita mempelajari, mengamalkannya dan mendakwahinya. Karena pasti akan diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya sangat berat, ujiannya. Maka kita wajib bersabar. Jadi 4 masalah yang wajib atas kita ini tentu ada dasarnya, ada dalilnya. Mana dalilnya? Nah, ini dia. Ad-dalilu. Wad-dalilu. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalil atas 4 perkara yang wajib kita pelajari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, enggak mustahil orang beriman kalau dia tidak berilmu. Wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Nah, jadi di dalam surah Al-Asr ini terkandung 4 perkara yang wajib dipelajari tadi. Yang pertama yaitu ilmu, karena mustahil orang itu beriman tanpa ilmu. Kemudian yang kedua amilus solihat, beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga watawasaw bil haq, itu berdakwah. Artinya mengajak kepada ilmu tadi yang kita amalkan tadi. Watawasaw bis sabar, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, itu maksudnya bersabar kita di atas ilmu, iman, amal, dan dakwah tadi. Paham? Lanjut. Qala Syafi'i rahimahullah. Siapa Syafi'i itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi suratu lakafathum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata tentang keutamaan surat ini. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan tentang keutamaan surat ini. Beliau berkata, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi, kalaulah Allah tidak menurunkan suatu hujjah atas hambanya kecuali surat ini, hadhihi surah lakafathum, pasti itu telah cukup bagi mereka. Saking besar dan dalamnya kandungan surat Al-Asr ini. Ya. Nah, maka sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau seandainya hanya ini yang diturunkan oleh Allah untuk hambanya itu cukup. Lanjut. Faqala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab al-ilmu hadza bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari itu salah seorang imam perawi hadis ya, imam hadis. Beliau berkata di dalam kitabnya itu, dalam satu babnya dia beri judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu qabla artinya sebelum al-qawli wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Berarti sebelum kita berbicara harus ada ilmu. Jangan asal ngomong. Sebelum kita berbuat harus ada ilmu, jangan asal berbuat. Sebelum beribadah kita juga harus tahu apa yang kita lakukan. Jangan asal ngarang-ngarang saja buat ibadah tanpa ada dasarnya. Nah, lanjut. Wad dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalil tentang wajibnya ilmu sebelum beramal yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah kata Allah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah untuk dosa-dosamu.
sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita mohon ampun, disuruh kita mengetahui dahulu, ilmui dahulu. Berarti wajib belajar. Apa katanya situ? Nah, baca. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Nah, dan di situ dia bada'a Allah memulai dengan ilmu qabla al-qawli wal amali, sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, ini yang pertama kita baca pada majelis ini. Pada majelis ini insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan nanti dulu ya.